Halo, assalamualaikum, balik lagi dengan saya Lambang. Di konten build PC kali ini kita kedatangan beberapa part langsung dari MSI Indonesia nih. Di sini MSI Indonesia mau nge-showcase lineup terbarunya mereka, yaitu Project Zero. Jadi Project Zero ini adalah mirip dengan Asus BTF kalau enggak Gigabyte Stealth. Jadi untuk seluruh koneksi di motherboardnya ini disimpannya di bagian belakang. Jadi kalau untuk secara hasil buildnya pasti bakalan minimal banget kelihatan kabelnya, dan juga pastinya bakalan kelihatan lebih rapi banget kalau dilihat dari bagian langsung. Nah, dan di build kali ini juga kita benar-benar full banget diisi oleh part-part dari MSI, mulai dari motherboard, GPU, SSD, CPU cooler, power supply, dan juga casing. Nah, oke deh, kalau kayak begitu langsung aja kita bahas part yang bakalan dipakai di build kali ini. Oke, pertama-tama untuk prosesornya kita di sini memakai seperti biasa ya, Intel i7 14700K. Prosesor ini udah memiliki 20 core dan juga 28 threads. 8 diantaranya ini adalah P-core dan 12 sisanya ini adalah E-core. Jadi udah benar-benar cocok banget sih untuk misalkan kalian yang pakainya kerja render, kalau nggak pakai kerja yang benar-benar pakai CPU power yang benar-benar banyak. Maka dari itu untuk TDP-nya juga ini kita bisa up to 250 watt menurut klaim Intelnya. Tapi sebenarnya sih masih bisa offset sampai ke 300, bahkan 300 watt lebih ya. Jadi nanti juga kita bakalan tes juga apakah cooler MSI yang kita pakai di build ini bakalan bisa nge-handle prosesor se-powerful ini. Oke, yang kedua kita ke motherboard. Untuk motherboardnya di sini kita memakai MSI B760M Project Zero. Seperti yang tadi saya bahas di awal ya, motherboard ini emang memiliki koneksi yang ada di bagian belakang motherboard. Jadi MSI udah mulai menerapkan tren ini supaya kabel manajemennya jauh lebih gampang dan juga lebih rapi untuk kelihatan buildnya. Selain itu juga untuk looksnya pasti bakalan kelihatan lebih clean karena emang nggak ada lagi kabel di bagian depan, terutama bagi kalian yang pengen rakit PC tapi benar-benar malas untuk kabel manajemennya. Nah, kalau untuk secara performance mobil ini udah aman banget sih untuk CPU yang punya TDP rating di atas 250 watt. Secara kita di sini udah dikasih VRM 12+1+1 dan juga ada dual 8 pin CPU power untuk supply daya ke prosesor yang power hungry seperti prosesor yang kita pakai sekarang. Nah, untuk dari segi desain sih kelihatannya udah super minimalis banget ya dengan aksen silver putih kayak gini, dan juga nggak ada koneksi di bagian depan, jadi ngelihatnya pasti benar-benar rapi banget. Nah, selanjutnya kita berpindah ke RAM. Untuk RAM di sini kita memakai RAM dari tim. Ini adalah tim T-Force Delta RGB. Di sini kita memakai kapasitas di 32 GB dengan speednya di 5600 MT per detik. Dan di sini juga kita memakai yang berwarna putih biar benar-benar satu tema dengan buildnya, seluruhnya warna putih. Dan di sini juga kita memakai yang ada RGB-nya buat nambah ekstra poin bling-blingnya lah. Nah, lalu selanjutnya kita ke SSD. Nah, untuk SSD di sini kita dikirim MSI Spatium M371. Di sini kita akan dapatkan kapasitas di 500 GB. Kalau untuk speednya sih sebenarnya ini masuk ke SSD benar-benar entry level ya, dan juga masih PCIe Gen 3. Jadi untuk read speednya juga nggak terlalu kencang, kita dapat di 2200 MB per detik, dan untuk write speednya di 1150 MB per detik. Tapi ya apa daya karena emang kita dikiriminnya SSD yang ini, jadi ya udah kita pakai aja. Nah, lalu selanjutnya kita berpindah lagi ke GPU. Di sini kita memakai GPU dari Nvidia, ini adalah RTX 4070 Ti, dan di sini kita dikasih serinya MSI Gaming X Trio yang warna putih. Kapasitas VRAM-nya ini ada di 12 GB, GDDR6X, dan juga memiliki TDP rating yang cukup tinggi di 285 watt. Jadi harap-harap harus siap power supply yang bisa mumpuni untuk ngejalanin GPU ini. Nah, kalau dari secara performa GPU ini sebenarnya udah aman banget sih untuk kalian yang main di resolusi 2K dan juga 4K yang pengen main di 60 fps lebih. Walaupun VRAM-nya masih bisa dibilang agak kurang ya untuk gaming di 4K, tapi nanti untuk performanya pasti kita lihat aja di bagian benchmarknya aja deh. Nah, selanjutnya kita langsung berpindah lagi ke CPU cooler. Di sini kita memakai cooler dari MSI MAG Core Liquid E360. Karena berhubung prosesor yang kita pakai juga cukup powerful dan cukup panas, jadi kita bakalan cobain pakai cooler yang ukurannya di 360 mm. Selain itu juga emang karena dari segi estetiknya, kalau misalkan kita pakai yang 240 kayaknya kurang penuh untuk di bagian atasnya, jadi kita pakai yang 360 biar semua casingnya bisa kelihatan full dipakein fan-nya. Nah, kalau dari segi desain cooler ini udah cakep banget sih ya, benar-benar minimalis, kelihatannya nggak banyak bling-blingnya juga, nggak ada LCD-nya sama sekali, dan si cooler ini juga udah ngedapetin Design Award di tahun 2024 ini, ya mungkin karena desainnya yang minimalis dan juga cakep sih.
Oke, nah selanjutnya kita berpindah lagi ke power supply. Di sini kita juga dikirimin power supply dari MSI. Ini adalah MAG A850GL. Power supply ini udah memiliki kapasitas di 850 watt dan juga bersertifikasi 80 plus gold. Selain itu, power supply ini juga udah dilengkapi fitur seperti ATX 3.0 dan juga PCIe 5.0. Jadi bagi kalian yang pakai GPU Nvidia yang memiliki konektor power 12VH PWR, kalian udah nggak perlu lagi pakai adapternya. Jadi udah langsung native dari colokan VGA langsung ke power supply-nya. Tapi di sini sayangnya kita dikirimin warna power supply-nya yang warna hitam, jadi juga kabelnya warna hitam. Padahal seharusnya MSI emang udah punya yang seri line up yang warna putihnya, tapi berhubung stoknya habis, jadi kita akhirnya pakai yang warna hitam aja. Oke, yang terakhir kita berpindah langsung ke casing. Di sini kita memakai casing dari MSI MAG Pano M100R PZ. Casing ini memiliki form factor di M-ATX, jadi lumayan lebih compact ya daripada yang ATX. Dan di sini juga kita memakai desain casingnya benar-benar unik banget. Sebenarnya desainnya ini masih tetap desain akuarium, karena untuk desainnya di sini agak sedikit unik ya. Jadi nggak cuma lempang-lempang aja. Ini ada sudut-sudut yang bikin casingnya lebih unik aja. Di casing ini juga udah jelas ya, yang pasti udah support untuk motherboard yang punya back connection seperti Mobo MSI Project Zero yang kita pakai sekarang. Nah, di sini juga kita udah dikasih 4 buah fan ARGB, 3 di bagian samping depan dan 1 di bagian belakang. Nah, udah gitu kita juga dikasih fan dan ARGB hub di bagian belakang casing, jadi kita udah nggak perlu lagi repot-repot untuk beli hub tambahan lagi. Nah, untuk total support fan-nya kita di sini bisa pasang maksimal 10 fan 12 cm. Untuk tambahannya bisa kita pasang 3 di bagian bawah dan juga 3 di bagian atas. Dan untuk support radiator kita di sini bisa pakai radiator yang mentoknya up to 360 mm di bagian atas. Di bagian samping kita nggak bisa pakai radiator yang ukuran 360 mm karena emang tingginya nggak cukup. Nah, kalau dari secara look sih ya lumayan oke lah ya, benar-benar clean banget. Udah gitu desainnya tetap desain full akuarium dari depan dan dari samping, walaupun emang nggak sama kayak kebanyakan case akuarium lainnya yang masih cuman lurus-lurus aja. Di sini kita dikasih angle-angle khusus, jadi biar nggak terlalu kelihatan mirip banget kayak generik banget gitu. Jadi ini benar-benar case yang cukup unik dari MSI. Nah, begitu untuk dari part list yang kita pakai di build kali ini. Untuk total harganya bisa langsung aja lihat di layar kalian. Nah, begitu dari total harga build di PC ini, langsung aja kita rakit PC-nya.
truck is behind. Captain Watanabe. Did you take him down yet? No. We're at Fisk Tower, but still waiting on the warrant. Mind if I join in on the fun? You know how his lawyers are. This one needs to go by the book. I leveled up. Now let's get an upgrade. Sit down. Alhamdulillah udah selesai build PC MSI kali ini. Jadi kalau menurut kalian gimana nih? Kalau menurut saya sih build ini udah benar-benar proper banget sih ya untuk masalah performanya. Untuk gaming di resolusi 2K, 4K ini udah aman banget dan bisa ngedapetin FPS di atas 60 dengan settingan grafik ultra. Nah untuk performance colornya juga ini udah oke banget ya. Seperti yang tadi kita lihat pas di benchmark, ini udah cukup bisa ngehandle prosesor i7 14700K yang loadnya tadi kita lihat bisa nyampe rata-rata di 280 watt. Jadi udah benar-benar proper banget lah. Lalu untuk combo casing, motherboard dan juga VGA di sini yang benar-benar sama putih ngebuat looks build ini benar-benar jadi cakep banget dan clean banget. Udah gitu dari perkabelan juga seperti yang kalian tahu back connection bagian depannya kita benar-benar minimal kabel kecuali mungkin untuk power dari VGA-nya. Jadi yang bisa kita lihat di bagian depan ini benar-benar clean banget dan gak ada kabel clutter sama sekali. Udah gitu untuk desain casingnya juga yang udah kece banget. Udah gitu udah dikasih fan RGB yang benar-benar full ya. Karena kita isi 3 di bagian depan, 3 di bagian atas dan 1 di bagian belakang. Jadi benar-benar kelihatannya full banget sih build ini. Nah begitu sih kalau menurut saya. Jadi kalau menurut kalian gimana? Langsung aja komentar di kolom komentar di bawah ya. Oke, dan sekali lagi thank you banget untuk MSI Indonesia yang udah ngirimin produknya untuk kita rakit di channel ini, dan juga thank you kepada kalian yang sudah nonton konten ini. Nah misalkan apabila kalian ada pertanyaan seputar tentang rakit PC atau nggak ingin rakit PC di channel ini, kalian bisa langsung chat aja saya. Untuk kontak saya ada di deskripsi di video ya. Oke deh, kalau begitu hasil rakit PC kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Nama saya Lambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.